Shalom. Kurang keras lagi, Chris pengen dengar suara Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Bersyukur pada Tuhan pagi hari ini kita masih sudah berkumpul di tempat ini. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan pada kami. Hingga pada pagi hari ini kami masih dapat berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kembali memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, mendengarkan firman. Bapa, pimpin hati kami, pimpin ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga Tuhan jemaat yang ada di rumah, yang ibadah online. Engkau tetap curahkan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa hanya padamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini hati kami Tuhan, kami hanya ingin dekat padamu Yesus. Indah bersamamu Tuhan. Kami hanya tenang bila dekat padamu Tuhan. Kami bawa hati kami di dalam hidupmu.
Kuasa yang tak tebak.
membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Pimpin hati kami, Yesus. Seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Ku
kami lakukan pagi ini Tuhan, ketika kami mengambil keputusan untuk berangkat dari rumah kami dan berkumpul di rumah Tuhan ini, kami memuji-muji Engkau, kami memuja-muja nama-Mu, kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau, kami menyanjung Engkau, kami mengeluh-elukan Engkau, karena hanya Yesus Kristuslah Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Yesus Kristuslah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, pencipta alam semesta, Allah yang mengatur segala sesuatu, Tuhan yang daripadanya terjadi segala sesuatu, dan Allah yang adalah Tuhan kami, Gembala kami, perisai kami, sumber hidup kami, sumber kekuatan kami, sumber sukacita, damai dan ketenteraman batin kami, tetapi sekaligus sahabat Maha Guru yang daripadanya kami dapatkan kebenaran yang murni, kebenaran yang sejati dan abadi, kebenaran yang membawa kami kepada kemerdekaan dan kebebasan dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah kepada Engkau. Satu anugerah dan berkat yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ketika kami boleh berkumpul bersama, memuji, menyembah, mendengarkan Engkau, ini satu berkat yang luar biasa bagi jiwa dan roh kami, yang kami tahu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Dan kami bersyukur karena dalam ibadah ini firman-Mu tetap digemakan, firman-Mu tetap Tuhan diperdengarkan, karena kami tahu ada saatnya nanti kami akan mencari firman itu, tetapi kami tidak mendapatkannya. Tetapi sekarang, selagi masa anugerah itu diberikan, kami mau pakai kesempatan ini terus menggumuli firman-Mu, terus menyelidiki dan belajar firman-Mu, karena firman-Mu lah Tuhan dasar untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu yang hanya alat sederhana, penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, berserah total, berserah mutlak kepada Allah Sang Firman hidup. Biar kiranya Engkau Allah yang berkarya dan berbicara kepada jemaat-Mu. Demikian setiap jemaat yang hadir diberkati Tuhan dengan hati yang lembut, dengan hati yang siap dibajak oleh kebenaran firman-Mu, dengan hati yang begitu peka dengan apa yang Tuhan inginkan kepada mereka melalui firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus berkaryalah. Kami siap untuk dikerjakan oleh Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasalnya 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan pelan kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan menyimak Alkitab masing-masing. Tiap-tiap kita akan berjuang untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.
2 Korintus pasalnya 6 ayatnya 1 sampai yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan yang lalu diberitakan melalui televisi bagaimana ada sebuah rumah yang cukup bagus tetapi diratakan dengan tanah melalui sebuah alat berat bulldozer. Selidik punya selidik, Bapak Ibu, pelakunya adalah istri yang bekerja sebagai TKW di luar negeri. Kemudian dari hasil kerjanya istrinya ini mentransfer uang kepada suaminya yang tinggal di rumah. Tetapi rupanya rumah yang dia bangun dari hasil kerjanya di luar negeri dibentukkan rumah yang suaminya tinggal di situ, ternyata rumah hasil kerja kerasnya
ditinggali oleh suaminya dengan selingkuhan atau istrinya yang lain. Murka, lalu mendatangkan alat berat dan rumah itu diratakan. Bapak Ibu perhatikan ini. Ketika ada seseorang, ketika ada manusia siapapun dia, yang ketika dia menerima imbalan, balasan yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, secara umum dia akan menjadi marah, dia akan melakukan satu perbuatan yang nekat, bahkan dia tidak mempedulikan respon orang di luar dengan mengatakan mereka tidak tahu apa yang saya alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas yang baru saja kita baca ini berisi tentang pembelaan dari Rasul Paulus, berisi tentang pembuktian dari Rasul Paulus, karena Rasul Paulus menerima tuduhan dari siapa? Dari jemaat di Korintus. Bapak Ibu, kota Korintus ini kota yang penuh dengan kejahatan. Kota Korintus ini kota yang penuh dengan kenajisan dan dosa. Tetapi karena kemurahan Allah melalui Rasul Paulus, ada orang-orang Korintus yang dimenangkan oleh pelayanan Rasul Paulus, dibawa, diperkenalkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah orang Korintus ini kenal siapa Yesus, mereka mempercayakan diri kepada Tuhan. Rasul Paulus tidak langsung meninggalkan mereka loh Bapak Ibu, tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka tentang pokok-pokok kekristenan. Dan sepanjang 1 tahun lebih Rasul Paulus menggembalakan jemaat Korintus dengan pengorbanan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus harus pindah tempat karena pelayanan yang lain, jemaat Korintus dimasuki oleh pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan kepada jemaat Korintus tentang apa? Diajarkan jemaat Korintus bahwa ciri-ciri atau ukuran-ukuran atau standar-standar seorang rasul yang asli. Pengajar sesat ini mengatakan kepada jemaat Korintus, paling tidak ada 3 ukuran seseorang bisa dikatakan sebagai rasul asli. Ditampilkan boleh nih Mbak Elsa, ya, pendahuluan saya yang pertama sudah, ya. Ada 3 kriteria yang diajarkan oleh pengajar sesat tentang ciri-ciri dari kerasulan yang asli, yaitu yang pertama, Bapak Ibu, mereka berkata kalau yang namanya rasul itu seorang yang kerasulannya asli, dia harus pandai berbicara. Mereka berkata kalau rasul itu harus menyampaikan pesan Tuhan, bagaimana mungkin dia bukan seorang yang fasih berbicara? Kalau seorang rasul harus menyampaikan kebenaran, bagaimana mungkin mereka bukan orang-orang yang pintar untuk berpidato? Itu kata pengajar sesat kepada jemaat Korintus. Yang kedua, kriteria kedua yang diajarkan oleh para pengajar sesat kepada orang Korintus adalah kalau kamu pengen tahu rasul itu asli atau tidak, kamu harus tahu cirinya adalah mereka itu orang yang berhikmat atau tidak. Catatan saya kata hikmat dengan sengaja saya beri tanda petik Bapak Ibu, karena hikmat itu ada yang datang dari Allah, ada hikmat yang datang dari surga, tetapi ada hikmat yang datangnya dari pemikiran pengetahuan manusia yang berdosa. Nah, pengajar-pengajar palsu lebih mementingkan kepandaian duniawi, lebih mengedepankan tentang hikmat duniawi. Orang yang pintar, orang yang cerdas,
tetapi mereka melalaikan bahwa di dalam dunia rohani harus tetap ada hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, pengajar-pengajar sesat ini berkata kepada jemaat Korintus, yang ketiga, kalau kamu pengen tahu seseorang itu rasul asli atau tidak, dia harus mampu melakukan mujizat yang mengesankan orang lain. Kalau dia memang rasul asli, mendoakan orang yang sakit itu ya sembuh, bukan mati. Kalau dia rasul yang asli, kalau dia mendoakan jemaat, ya doanya langsung dijawab seperti doanya. Kalau tidak, dia bukan rasul asli. Kalau rasul asli ada seorang yang buta datang kepada dia, ya dia bisa melek. Kalau dia rasul asli, penyakit apapun yang dibawa kepadanya, dia bisa sembuhkan. Semua yang kekurangan bisa berganti dengan kelimpahan. Ajaran dari pengajar sesat kepada jemaat di Korintus. Dan menyedihkan Bapak Ibu, karena jemaat yang dari awal dilahirkan oleh Tuhan melalui seorang Rasul Paulus, diajar, diberi banyak waktu perhatian dan pengorbanan, rupanya jemaat Korintus goyah juga. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, mereka mengaminkan, mereka setuju dengan pengajar-pengajar sesat ini. Lalu apa yang terjadi? Paulus sebagai orang tua rohani yang melahirkan mereka di dalam Tuhan, justru mereka tolak. Paulus yang membawa mereka, mempersuntingkan jemaat Korintus kepada Yesus sebagai mempelai laki-laki, justru mereka tolak. Dan mereka mengatakan karena Paulus tidak memenuhi ukuran yang diajarkan oleh pengajar sesat, mereka berkata yang palsu itu Paulus, yang sesat itu Paulus. Kalau Bapak Ibu dan saya ada di posisi Paulus, kita akan marah, kita akan jengkel, kita akan dipenuhi dengan kata-kata hati yang negatif kepada jemaat Korintus, jemaat yang tidak tahu berterima kasih, jemaat yang tidak paham dengan kebenaran, jemaat yang tidak tahu membalas budi. Pertanyaannya, apakah itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Bapak Ibu, dalam ayat-ayat selanjutnya, khususnya ayat yang keempat sampai yang ke-10, Rasul Paulus justru menjawab dengan jawaban yang berbeda. Paulus menjawab tuduhan mereka dengan mengatakan bahwa kalau memang menurut kamu rasul yang asli itu cirinya seperti 3 hal tadi, Paulus berkata, minta maaf, aku punya standar yang berbeda, aku punya ukuran yang berbeda dari apa yang selama ini diajarkan oleh pengajar-pengajarmu yang baru itu. Lalu apa Bapak Ibu standar kerasulan Paulus? Yang ini adalah standar yang murni, ini adalah standar yang benar. Yang pertama Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata, sekalipun kamu mengatakan aku rasul palsu, Tuhan adalah saksi bahwa aku adalah rasul yang sejati dan asli. Apa buktinya? Yang pertama, aku menanggung dengan sabar semua penderitaan dan penganiayaan karena Kristus. 180% berbalik dari apa yang diajarkan pengajar sesat. Mereka berkata kalau rasul asli harus berhikmat, harus pintar, harus penuh pengetahuan. Mereka penuh dengan mujizat, mereka orang yang pandai berbicara. Katanya Rasul Paulus, aduh kalau aku enggak, tanda yang ada padaku adalah sekalipun aku harus menderita, sekalipun aku harus dianiaya, tetapi aku menanggungnya dengan sabar. Ayat yang keempat sampai yang kelima memberikan data ini kepada kita Bapak Ibu. Tetapi saya dengan
dengan sengaja mengambil terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya lebih mudah dipahami. Rasul Paulus berkata begini, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah hamba-hamba Allah. Sebab segala macam kesukaran sudah kami derita dengan sabar. Kami disiksa, kami dipenjarakan, dikeroyok, kami bekerja keras, kami sering tidak tidur, dan sering pula kami tidak mempunyai makanan. Paulus mau berkata, manusia mana yang tidak mudah untuk bertahan kalau dia diberkati? Manusia mana yang tidak mudah bertahan kalau dia punya berbagai macam hal yang luar biasa? Tetapi Rasul Paulus berkata, yang lebih luar biasa adalah kalau kita ada dalam berbagai macam penderitaan dan penganiayaan, tetapi kita menanggungnya dengan sabar. Yang kedua, Bapak Ibu, apa kriterianya Paulus sehingga dia berkata, akulah rasul yang asli meskipun aku tidak memenuhi standarmu? Karena bagiku tanda seorang rasul asli adalah mengenakan sifat-sifat Kristus. Sekalipun menderita, sekalipun teraniaya, menanggungnya dengan sabar, menanggungnya bukan dengan ocehan. Bersabar dengan kesulitan, tetap bergumul di dalam berbagai macam kesulitan, tapi tidak dengan ngedumel. Seringkali ini kita ya Bapak Ibu, menderita sabar, menganiaya sabar, tapi sambil ngedumel. Paulus tidak, dia berkata dalam menanggung berbagai macam penderitaan penganiayaan dengan sabar, aku mengenakan sifat Kristus. Sambil menderita, sambil mengenakan sifat Kristus, sambil dianiaya, sambil terus mengenakan sifat Kristus. Ayat 6 dan 7 berkata begini, dengan berlaku tulus, dengan berlaku bijaksana, sabar, dan baik hati, kami menunjukkan bahwa kami adalah hamba Allah. Menunjukkan bahwa kami hamba Allah dalam terjemahan lain, membuktikan bahwa kami adalah hamba rasul yang sejati. Juga dengan bergantung pada pertolongan Roh Allah dan dengan kasih yang ikhlas, serta dengan memberitakan kabar yang dari Allah dan dengan kuasa Allah. Kabarnya dari Allah diberitakan dengan kuasa yang datang daripada Allah. Kami menunjukkan, kami membuktikan bahwa kami adalah hamba-hamba Allah. Kami berpegang pada kehendak Allah sebagai senjata kami untuk menyerang maupun untuk membela diri. Ukuran yang ketiga, standar ketiga yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk membuktikan bahwa dia adalah hamba Tuhan yang sejati adalah Paulus terus melayani sekalipun disalahpahami. Wow, Bapak Ibu, sering ini terjadi ya? Pelayanan kita di masyarakat, pelayanan kita di tempat kerja, pelayanan kita di gereja. Ketika kita giat untuk Tuhan, oh no, wahai omongan-omongan yang menyalahpahami motivasi dan kesungguhan kita. Tapi Paulus yang dituduh, Paulus yang disalahpahami, mengambil sikap terus melayani sekalipun disalahpahami. Ayat yang ke-7 ya ini ya, betul ya. Ayat 8 mengatakan begini, kami dihormati, tetapi kami dihina juga. Artinya dalam situasi pelayanan itu, kadang-kadang Paulus dihormati, kadang-kadang Paulus dihina, kadang-kadang dipuji, kadang-kadang difitnah juga.
meskipun kami jujur, kami dituduh sebagai pembohong. Kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dihina, kadang-kadang dihormati, kadang-kadang difitnah. Sekalipun sudah jujur tetapi dikatakan pembohong. Banyak respon. Bukankah ini yang juga kadang-kadang dirasakan Bapak Ibu? Aku sudah jujur kok masih dikatakan begitu. Rasul Paulus memberikan teladan, ora opo-opo, terus melayani dengan benar. Standar yang keempat Bapak Ibu, apa ukuran Paulus untuk membuktikan bahwa dia adalah hamba Tuhan yang sejati? Tekun sekalipun dalam kesulitan. Ayat yang 9 sampai 10 berkata begini, kami dianggap tidak terkenal, tetapi kami dikenal oleh semua orang. Kami disangka mati. Bapak Ibu tahu ya bagaimana perjalanannya Paulus? Dia mengalami banyak sekali dera, dia mengalami banyak sekali kebencian dari musuh-musuhnya yang menginginkan dia mati. Lalu dia berkata, tetapi nyatanya kami masih hidup. Meskipun kami dianiaya, kami tidak mati. Walaupun hati kami disedihkan, namun kami selalu bergembira juga. Kami nampaknya miskin, tetapi kami sudah membuat banyak orang menjadi kaya. Nampaknya kami tidak mempunyai apa-apa, tetapi sebenarnya kami memiliki segala-galanya. Lihat ini Bapak Ibu, dari sisi manusia, Paulus diberikan label tidak terkenal, disangka sudah mati, sering dianiaya, sering disedihkan hatinya, nampaknya miskin, nampaknya dia tidak punya apa-apa. Tetapi dari kacamata Kristus, siapa Paulus? Seorang yang dikenal, seorang yang hidup, seorang yang tidak mati, seorang yang selalu bersuka cita karena Tuhan, seseorang yang kaya dan memiliki segala-galanya di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihat ada perbedaan yang sangat jauh. Pengajar sesat mengatakan kalau rasul asli, dia harus pandai berbicara, dia harus penuh dengan hikmat manusia dan hikmat dunia, dia harus mampu melakukan mujizat yang besar. Tetapi kata Paulus, bagiku tidak demikian. Seorang yang hamba Allah sejati menanggung dengan sabar semua penganiayaan dan penderitaan. Dia selalu mengenakan sifat Kristus, dia terus melayani sekalipun disalahpahami, dan dia terus tekun di dalam kesulitan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tampilkan berikutnya Mbak Elsa. Apa yang baru saja saya terangkan kepada Bapak Ibu adalah pergumulan pelayanan seorang hamba Tuhan. Tetapi karena saya menyampaikan nats ini dalam konteks ibadah jemaat Tuhan, saya mau membawa kebenaran ini di dalam kehidupan pengiringan jemaat kepada Tuhan Yesus. Dalam konteks pengiringan kepada Kristus, sering pula kita diperhadapkan kepada standar yang keliru. Apa contohnya standar yang keliru Mbak Asri? Kalau kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, kamu pasti tidak akan mengalami kekurangan. Ada orang-orang yang berkata kepada kita, kalau kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti apapun penyakitmu disembuhkan. Kalau kamu seorang Kristen yang sejati, kamu pasti disenangi dan dipuji banyak orang. Kalau kamu seorang Kristen yang sejati,
sejati, pasti pekerjaanmu lancar. Kalau kamu seorang Kristen yang sejati, pasti jabatanmu naik terus. Kalau kamu seorang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti hidup berkeluargamu tidak ada masalah. Kalau kamu seorang Kristen yang sejati, kamu pasti, kalau kamu seorang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kamu pasti. Bukankah ini sejajar dengan ukuran yang diajarkan oleh pengajar sesat dalam konteks pengajar yang palsu? Tetapi Bapak Ibu, kita mau belajar dari seorang Paulus. Bagaimana kita menanggapi standar ini? Paulus mengatakan kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kadang-kadang kita diberkati begitu melimpah, tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada dalam kesulitan dan penganiayaan. Kalau kekristenan kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada saatnya hal-hal yang tidak kita pikirkan dikerjakan oleh Tuhan dan membuat kita takjub. Tapi sekalipun kita Kristen yang sungguh-sungguh, ada saatnya Tuhan izinkan kita masuk dalam berbagai macam kekurangan dan masalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, standar yang kita pakai di dalam pengiringan kepada Allah harus tepat. Supaya apa? Supaya kita melakukan firman dengan benar dan Allah dipermuliakan. Tadi malam ketika saya minta tolong Pak Gembala untuk mengetikkan materi saya pagi ini, saya bilang dengan Pak Gembala, Pak, aku tuh tadi nyari buku, ya, nyari buku nggak ketemu, karena buku kami itu kan lagi berserakan Bapak Ibu, tidak pada tempatnya karena gereja sedang direnovasi. Terus Yus bilang buku tentang apa? Jadi ada satu buku Bapak Ibu yang berisi tentang daftar tokoh-tokoh gereja, di mana mereka ini adalah orang-orang yang dari sejak percaya Yesus, sepanjang mengiring Yesus sampai mati, itu hidupnya jauh dari kemuliaan, hidupnya jauh dari kata enak, hidupnya jauh dari kata arti diberkati seperti yang kita inginkan. Dari sejak percaya Yesus, mereka dicemooh oleh orang bodoh kok percaya Yesus. Dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, mereka sering kali dijauhi oleh orang-orang dan dinilai buruk. Dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, mereka banyak sekali didera dengan berbagai macam hukuman. Bahkan mereka mati dengan cara yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun, karena mereka mati dengan cara yang sangat mengerikan. Tetapi Bapak Ibu, sambil saya tidak menemukan bukunya, mengapa saya cari buku ini? Karena saya ingat betul ada satu tokoh gereja yang dia mengatakan demikian, satu kalimat yang membuat dia bertahan dalam banyak penderitaan karena Kristus, karena mengiringi Tuhan. Dan dia berkata begini, Bapak Ibu boleh cermati kata ini, memberkati saya luar biasa. Dia berkata begini, kalau sepanjang ikut Yesus dan aku makmur, kalau sepanjang ikut Yesus dan aku kaya, tidak pernah berkekurangan, kalau sepanjang ikut Yesus aku disenangi semua orang dan tidak ada yang membenci aku, kalau sepanjang ikut Yesus bagianku adalah kelimpahan dan berkat. Lalu kalimat berikutnya dia berkata begini, lalu apa yang akan kubanggakan ketika aku menghadap kepada Kristus? Karena hidupku hanya dipenuhi dengan kekayaan, kemakmuran dan kenikmatan dunia. Tetapi mengapa aku lebih memilih untuk bertahan sekalipun aku dibenci, untuk terus melayani sekalipun aku ini banyak sekali menghadapi tantangan? Mengapa aku memilih untuk bertahan sekalipun mengiring Yesus banyak penderitaan? Dia berkata, semua kesukaran yang kuhadapi di dunia ini, semua penderitaanku karena Kristus, semua usaha untuk bertahan dalam banyak penganiayaan, itu akan menjadi
persembahanku di hadapan Kristus yang telah menyelamatkan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua kita mengerti, baik oleh sebab pandemi atau sebab yang lain, semua Bapak Ibu punya hal-hal yang digumulkan sampai hari ini. Aku capek dengan kekurangan ekonomi kami, Bu Asri. Aku capek terus ngontrak, Bu Asri. Aku capek dimusuhi oleh keluargaku karena aku Kristen. Aku capek, Bu Asri, karena dalam hal-hal keluarga aku sering tidak dilibatkan karena aku Kristen. Aku capek, Bu Asri, karena aku sepanjang ikut Tuhan kok aku dicibir banyak orang. Pilihan ada di Anda. Apakah engkau mau berhenti karena standar manusia, atau engkau mau bertahan dalam penderitaan, penganiayaan, kesulitan, persoalan, sehingga semua tindakan bertahan kita satu saat ketika kita bertemu dengan Yesus, semua perjuangan kita untuk bertahan dalam segala hal karena Kristus justru menjadi kebanggaan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, apapun persoalan Bapak Ibu, apapun yang menyedihkan hatimu, apapun yang mengganggu hari-harimu sehingga sukacitamu tidak penuh, melalui standar Rasul Paulus, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi aku mau iring Engkau, karena semua penderitaanku ini justru akan menjadi kebanggaanku ketika aku menghadap kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mengambil saat untuk menemui secara pribadi juru selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal apa yang hari-hari ini mengguncangkan imanmu? Hal apa yang selama ini membuat kamu berpikir bahwa berita firman Tuhan adalah palsu karena tidak sesuai dengan fakta kehidupanmu? Apa yang membuat engkau terus berkata kepada Tuhan, mana janjimu karena hidupku seperti ini? Hal apa yang membuat engkau tidak bersemangat lagi dalam ibadah dan pengiringan kepada Tuhan? Hal apa yang membuat engkau lemah, lesu, letih, bosan mengikut Tuhan, bahkan berpikir untuk mundur, berpikir untuk tidak lagi ikut Tuhan karena banyaknya penderitaan? Ambillah keputusan seperti seorang Paulus, menanggung dengan sabar, tekun dalam kesulitan sambil terus mengenakan sifat Kristus. Karena ketika nanti kita menghadap kepada Tuhan, semua penderitaan dan perjuangan kita bertahan mengiring Dia akan menjadi satu kebanggaan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau
Tuhan Yesus, berkati kami dengan iman yang kokoh. Berkati kami dengan iman yang tangguh. Jadikan kami seorang Kristiani yang tidak mudah menyerahkan iman kami karena alasan apapun. Tuhan, kami mengaku bahwa kami ini lemah dan terbatas. Kami seorang yang mudah tergoda untuk meninggalkan Engkau dan mempertanyakan kebenaran firman-Mu hanya karena kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam hidup kami. Tetapi pagi hari ini firman-Mu diberitakan dengan seorang teladan hamba Tuhan yang sejati, yang sekalipun harus menanggung penderitaan penganiayaan, tetapi sabar menjalaninya dengan terus mengenakan sifat Kristus. Seorang yang dengan tekun menjalani pelayanannya sekalipun banyak kerumitan dan kesulitan. Kiranya hal yang sama Engkau berikan kepada kami sekalian. Kami ingin kami diberkati dengan iman yang sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mengatakan, kalau Allah yang kami sembah mau menolong kami, kami memuji Dia. Tetapi sekalipun Allah tidak menolong kami, kami tidak akan berpaling kepada Allah manapun, dan kami akan terus mengiring dan menyembah kepada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu.
Berkati setiap jemaatmu dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu mengingatkan kepada berbagai macam kegiatan kita dalam satu minggu ini. Setelah ibadah selesai, pengurus gereja akan tinggal untuk membicarakan beberapa hal terkait dengan pelayanan di gereja Tuhan ini. Yang kedua, pada hari Selasa, Bapak Ibu, ada ibadah komisi wanita. Ya, kami mohon maaf karena dalam beberapa waktu yang lalu kami mengira bahwa ibadah komisi semuanya sudah bisa ke gereja, tetapi ternyata belum siap Bapak Ibu ya. Sekalipun Pak Tukang sudah bekerja keras, tetapi memang belum siap. Sehingga untuk ibadah komisi wanita dalam minggu ini masih memakai WSG. Pujian oleh Ibu Giarno, doa oleh Ibu Untung, firman Tuhan oleh Ibu Asri, konsumsi oleh Ibu Sigit. Kemudian hari Kamis ada ibadah pria Ayub, pujian Bapak Untung, firman Tuhan Bapak Iwandita, konsumsi Bapak Rahadi. Tempatnya di WSG, jamnya jam 7 malam. Kemudian hari Jumat ada youth, di sini juga jam 9. Hari Sabtu ada latihan untuk pemusik dan pemuji. Dan kita akan kembali minggu depan Bapak Ibu di ibadah raya dengan WL Bapak Ardi, singer saudara Febe dan Lia, pemusik Bapak Walensa, Bapak Danu, Saudara Ian dan Saudara Benaya, Asar Bapak Ibu Sukamto, LCD Saudari Jiu. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu taati protokol kesehatan yang ada. Terus menjaga kesehatan sambil terus minta penyertaan perlindungan Tuhan supaya tidak ada satupun dari kita yang sakit. Supaya apa? Supaya tetap bisa beribadah bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Setiap hati akan tertuju kepada sang sumber berkat kita, Yesus Kristus Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Sebab Kau besertaku.
berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, bahwasanya kehidupan kami, hari-hari kami ada dalam kendali Tuhan. Biarkan kami ada di tangan Tuhan yang kuat, karena kalau kami di tangan Tuhan yang kuat, apapun persoalan kami dapat menanggungnya. Kami dapat tetap maju dan menyenangkan hati Tuhan dengan standar ilahi, standar yang Tuhan berikan bagi kami, bukan dengan pandangan orang lain. Terima kasih Tuhan, pimpin dan tuntun langkah kami selepas kami pulang dari gereja ini. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Pulang dengan membawa berkat, rahmat, kasih yang daripada Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau, menuntun hidupmu untuk selaras dengan firman Tuhan sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang percaya, beriman bersama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri lambaian tangan satu dengan yang lainnya.